Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sedang pemulihan GERD, asam lambung, ansietas, psikosomatis ya. Saya akan menjelaskan di sini karena ada berbagai macam orang yang ketakutan corona ya. Tiba-tiba tadinya nggak sesek jadi sesek, tiba-tiba tadinya nggak demam jadi demam. Apalagi banyak sekali berita-berita, kemudian voice note dan lain sebagainya yang mengaitkan antara COVID dengan asam lambung. Saya akan jelaskan di sini sahabatku. Jadi jangan sembarangan mengambil ilmu atau info dari siapa saja. Karena saya harus jelaskan di sini sekali lagi bahwa penyakit lambung itu ada dua macam sahabat, secara garis besarnya. Satu, yang pertama penyakit asam lambung, penyakit lambung baik itu GERD, gastritis, tukak lambung dan sebagainya, yang karena medis belaka, yang karena murni medis. Ya. Nah, yang kedua, penyakit yang ada di lambung, mau GERD, mau asam lambung berlebihan ataupun gastritis atau tukak lambung, yang karena psikosomatis. Ini nih sahabat nih, harus dipahami ya. Lambung, masalah di lambung, penyakit lambung karena medis aja toh, dan penyakit yang ada di lambung karena psikosomatis. Nah, kebanyakan informasi, penjelasan, voice note ataupun apapun itu ngomongin yang ini sahabat, yang ngomongin yang penyakit lambung yang dikarenakan karena medis semata, bukan ngomongin masalah lambung karena psikosomatis. Masalah lambung yang disebabkan karena medis semata itu tidak ada berhubungan dengan gula darah ya, karena ini nggak dikaitkan dengan psikis. Kalau ini mungkin 5% aja berpengaruh psikis kepada penyakit yang ini, maka kalau yang ini psikisnya 90%. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran berlebihan itu menyebabkan masalah di lambung. Itu masalah di lambung karena psikosomatis. Ya, GERD karena psikosomatis, gastritis karena psikosomatis. Yang ini, kalau ini GERD, asam lambung ataupun gastritis dan lain sebagainya, 95% itu karena medis semata. Ya, maka ini sifatnya obatnya beda antara dengan yang ini. Makanan yang harus dikonsumsi beda antara dengan yang ini. Gula darah nggak berpengaruh ke sini. Makanya saya kalau ngobatin orang yang karena masalah ini saja, lambung karena medis aja, itu nggak ada sangkut pautnya makan harus 2 jam setiap 10 suap 2 jam, kemudian harus minum gula, harus air putih. Nah ini enggak, yang ini cukup dengan obat secara medisnya aja udah cukup, Allah sembuhkan. Makanannya bubur nggak masalah yang ini ya. Kemudian yang ini ciri khasnya itu nggak ketakutan dengan kematian, nggak ada ketakutan dengan corona berlebihan. Baca-baca yang berita-berita yang menakutkan itu biasa saja yang ini. Nah, kalau yang ini dengar ambulan aja takut. Kalau yang ini lambung kembung aja, lambungnya agak kembung aja habis makan itu udah takut. Yang ini enggak. Maka yang ini intinya medisnya adalah di gula darah. Nah, sedangkan ketika kita mencerna informasi penjelasan dari tenaga kesehatan, apalagi bukan dari tenaga kesehatan, tentang lambung, makanannya, minumannya itu untuk yang ini ya. Nah, kalau yang saya sampaikan, yang Anda rasakan itu, makanya seringkali Kang Asep saya udah makan ini itu makan obat segala macam, kok belum disembuhkan. Orang lain kok pada sembuh, karena orang lain penyakit medisnya, penyakit yang ini medis, lambungnya karena medis semata, nggak dari psikis.
Karena dari fisik aja berkaitan dengan makan yang terlambat, pedas dan sebagainya. Kalau ini 90% dari trauma psikis. Ya. Karena psikosomatis. Itu dulu dibedakan. Sehingga Anda tidak terjebak kepada informasi-informasi yang mereka ngomongin yang ini. Mereka nggak salah bicaranya. Para dokter, para ahli-ahli gizi nggak salah menyampaikannya, tak, karena mereka sampaikan bukan masalah lambung yang dikarenakan karena psikosomatis. Nah, contohnya yang masalah yang ini yang sekarang psikosomatis, wajib glukosa. Maka kalau Anda misalkan tiba-tiba ke UGD, ke klinik, kemanapun, yang dicek itu karena disangkanya lambung biasa, nggak pernah dicek gula darah. Padahal gula darah itu karena mereka merasa bahwa penyakit lambung nggak ada kaitannya dengan gula darah. Iya, kalau penyakit lambung yang ini. Kalau penyakit lambung yang karena psikosomatis sangat berkaitan erat dengan glukosa darah. Karena glukosa darah itu banyak untuk energi. Nah, energi itu untuk berpikir habis, cepat gulanya turun. Untuk gerak juga ngos-ngosan, untuk ngobrol ngos-ngosan, ya kan? Nafas aja kayak nggak sampai. Nah, kalau yang ini enggak, biasa saja, nafas biasa, nggak keringet dingin, kemudian nggak lemes, ya. Nah, ini beda ini. Sementara seperti ini nggak boleh makan bubur. Karena apa? Karena glukosa bubur sedikit. Ini wajib dinaikin glukosanya, karena kalau glukosa kita itu turun naik setiap jam. Kemudian glukosa kita ini semua orang bisa bergerak karena glukosa darah. Karena bisa jadi energi glukosa darah itu. Nah, kalau energinya sedikit maka lemes, keringat dingin, keliengan dan sebagainya. Glukosa darah ini energi dari glukosa. Normanya 110 sampai 170. Nah, kemudian glukosa dari mana? Dari nasi atau karbohidrat dan gula. Ya, itu untuk meningkatkan glukosa. Kenapa glukosa penting di dalam pemulihan psikosomatis ini? Karena orang yang psikosomatis dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ketakutan terus, mau keluar rumah ketakutan, jangan keluar rumah, mau ke toilet aja udah takut, ya kan? Nah, dengar burung aja udah takut. Coba Anda tanya kepada yang penyakit sama-sama penyakit lambung tapi bukan karena psikosomatis. Dengar burung biasa mereka, dengar ambulan biasa mereka, dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un biasa mereka. Maka yang banyak orang sampaikan di YouTube dimanapun ataupun di rumah sakit dimanapun, mereka menganggap yang semuanya itu yang ini. Ya, jadi jangan salahkan mereka, kitanya yang salah, kitanya yang salah milih. Kita ini penyakit ini lambungnya betul karena lambung, tapi penyebabnya 90% dari psikis, maka pemulihannya beda. Ini nggak perlu terapi psikologis, ya. Ini cukup dengan obat apa saja, ya, yang murah, yang sedang, yang mahal, insya Allah sembuhkan secara medisnya. Nah, tetapi kalau yang ini perbaikinya dengan medisnya, psikologisnya, tauhidnya, yang ini nih, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kemarin ada informasi kemudian asam lambung berkaitan erat dengan corona atau covid. Nah, itu saya luruskan di sini. Nah, asam lambung itu salah satunya adalah untuk membunuh kuman, virus, bakteri. Sehingga kalau tenggorokan di tenggorok ada kuman, ada bakteri, ada virus, itu lambung masuk ke lambung, tidak sampai masuk ke pernafasan. Nah, sehingga di lambung akan diperbaiki, asam lambung itu tentaranya, salah satu tentara dalam tubuh kita, sehingga akan mati virus itu oleh asam lambung yang Allah siapkan di situ. Jadi asam lambung bukan penyakit. Asam lambung itu adalah sesuatu yang wajib ada dalam diri manusia. Kalau nggak ada asam lambungnya hilang kita, udah sirna, udah wafat. Nah, maka asam lambung itu adalah bukan penyakit, tetapi wajib ada, bentuknya cairan, kemudian busa, kemudian ada gasnya. Nah, tetapi kadang-kadang peningkatan asam lambung, gasnya meningkat, makin banyak karena makanan kemarin bilang singkong. Nah, itu singkong itu mengandung gas. Jadi kalau habis makan singkong Anda merasa begah, sendawa terus, jangan heran. Itu dari singkong, ubi, kentang, ya, santan. Nah, itu ya, itu meningkatkan gas, toge, kol, kacang tanah.
Kemudian air kelapa itu mengandung gas. Kemudian nasi uduk ya karena mengandung kelapa, santan itu mengandung gas. Mie pedas mengandung gas. Ya, maka dari itu nggak bisa disamakan antara pengobatan ini dengan ini. Diet ini, makanan ini dengan makanan ini beda, sahabatku. Nah, ini sangat kenapa lemas, keringat dingin, gemetar karena glukosa seringkali turun. Bayangkan kalau glukosa darah kita 40, itu semua orang hampir tidak akan sanggup, koma semuanya, pingsan semuanya. Nah, itu rumusnya, rumus fundamennya. Rumus yang sangat dasarnya, ilmu medis yang sangat dasarnya itu dulu pahami. Kenapa lemas, keringat dingin? Karena nggak bertanya-tanya. Kenapa lemas terus ya, gemetar terus ya, keringat dingin, berdebar-debar, nafas pendek, kelingan. Ya glukosanya pasti rendah. Orang yang psikosomatis itu gitu, anxiety itu gitu. Jadi jangan fokus lagi ngobatin lambungnya, tapi obat lambung perlu, ya baik medis maupun herbal perlu. Tetapi yang diperbaiki adalah mindsetnya, psikisnya, ketauhidannya kita perbaiki, sholawatnya perbanyak. Yang ini nih, ini adalah penyakit yang betul-betul membuat kita semakin dekat ke Allah harusnya, ya psikosomatis. Kemudian yang kena asam lambung itu lebih rentan terhadap corona, misalkan COVID, ada yang menyatakan gitu. Itu tidak benar. Itu tidak benar ya sahabatku. Justru asam lambung itu membantu kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsinya asam lambung adalah membuat imunitas kita atau daya tahan tubuh kita atau pertahanan di dalam pencernaan kita bagus, karena kalau ada virus masuk akan dia matikan atau dia lemahkan. Mantap kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tapi yang harus diperbaiki adalah ketika orang yang merasa masalah di lambung kemudian makannya sedikit sehingga imunitasnya turun. Nah, itu bukan masalah asam lambungnya, imunitasnya yang menurun. Jangan kena COVID, kena influenza aja cepat kena, tipes aja cepat kena kalau imunitas kita sedang turun. Penyakit infeksi apapun itu berkaitan dengan imunitas atau daya tahan tubuh. Maka daya tahan tubuh dipengaruhi oleh istirahat, pola makan, ya, kemudian pikiran dan religi, ketauhidan, kemudian aktivitas kita. Ini 5 hal ini perbaiki, sahabat. Ya, ini kita ngomongin medis dulu ya, belum ngomongin tentang ketauhidan. Supaya paham sahabat-sahabat, jangan sedikit-sedikit takut, ada informasi gini takut. Anda yang ini, mereka bicarakan yang ini, ya, Anda yang ini, makanannya beda, ya, terapinya beda. Kemudian ini nggak perlu ngomongin glukosa, nggak perlu cek gula darah, ini perlu cek gula darah. 60, 70 orang udah lemes, keringat dingin, gemetar. Ya, kenapa? Karena makannya sedikit, pikirannya kemana-mana. Ya, udah mas sedikit makanya sehari cuma 2 kali 3 kali. Nah, itu yang masalahnya di situ, glukosa darah, ansietas, psikosomatis yang berpengaruh ke lambung itu diutamakan. Glukosa darah perbaiki. Glukosa darah dari nasi, ya, nasi atau karbohidrat, jangan pakai bubur, ya. Kemudian gula, buah yang manis pun yang penting yang aman untuk lambungnya, itu meningkatkan atau menetralkan, menormalkan glukosa darah. Glukosa darah di atas 200, mau 300, mau 400, mau 500, mau 600, itu gak usah takut. Maksud gak usah takut itu, orang psikosomatis itu jarang yang gula darahnya meningkat, karena selalu habis oleh pemikiran-pemikiran, ketakutan itu akan habis energinya. Ya, di bawah ngomong aja udah habis tuh, udah kemeringet. Kenapa? Karena makanannya sedikit, makannya 2 jam 10 suap nasi, 2 jam 2 sendok makan gula pasir atau gula batu, 1 jam 1 gelas air putih. Itu Pak, sahabat-sahabat semuanya, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi, beliau-beliau yang menyampaikan tentang masalah makanan, diet yang lambung ataupun kaitan dengan COVID dengan asam lambung, itu yang mereka kaitkan yang ini. Kalau yang ini fokus aja kita memperbaiki glukosa, daya tahan tubuh, ya, supaya ini lemas, glukosa saya sedang turun. Ya, lemas juga, tensi sedang turun juga lemas, kurang tidur juga lemas.
Ya, tetapi glukosa darah ini adalah titik poin yang paling penting digaris bawahi oleh saya. 10 tahun saya berkecimpung di bidang psikosomatis ini dan saya belum pernah merasakannya. Itu glukosa darah senantiasa akan di bawah 110. Ya. Ya, jadi yang kalau di yang ini jarang ngomongin glukosa, jarang dicek gula juga, karena beliau menganggap ini adalah lambung biasa. Kalau lambung biasa ya, yang bukan karena psikosomatis, memang nggak ada kaitannya dengan glukosa. Justru kalau misalkan ada yang mengatakan kalau minum gula itu suka perih, iya, lebih bagus itu dibandingkan kita ngedrop gulanya sampai ke 50 ke 40, lebih bahaya kan. Nah, bukan berarti itu gula itu agak bagus banget untuk lambung, enggak, justru buat untuk energinya. Tetapi gimana supaya aman? Maka saya bilang 2 jam makan, habis makan itu minum air gulanya sesudah makan, supaya lebih bagus ya, lebih aman. Jadi udah terisi lah makan nasi, masukin lagi gula. Pas lemas minum air teh manis anget. Teh manis anget boleh, air gula boleh, yang penting gulanya bukan tehnya. Kalau air putih gula itu agak mual, maka kasih teh boleh sedikit ya. Itu sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi, banyak yang ketakutan dengan COVID Corona ini, udah nggak usah khawatir itu, nggak usah baca-baca berita tentang itu. Yang kedua, jangan dikait-kaitkan. Yang ketiga, banyak yang yang kena pun biarin, nggak apa-apa, pada sembuh kok. Yang penting obat medisnya 3 jenis harus benar, kemudian imunitas ditambahin, diperbaiki dengan jangan ada yang banyak Kang Sep nih vitamin C-nya ini pakai berapa jenis vitamin C, nggak perlu. Yang penting imunitas, daya tahan tubuh itu bukan hanya vitamin C sahabatku. Vitamin C boleh digunakan, tapi ya jangan banyak-banyak, jangan kena ke pencernaan kita nanti kalau terlalu banyak. Jadi yang perlu diperbaiki adalah imbos, misalkan mohon maaf, ada imbos, ada stimuno, ada segala macam, ada yang herbalnya seperti apa? Seperti kunyit, kemudian seperti untuk daya tahan tubuh itu ada habatus sauda, ada propolis, ya kan? Yang kalau di sini ada namanya Habs Pro, di tempat lain ada lagi yang namanya silakan, mau TNJ, mau silakan, mau apa saja. Itu yang penting daya tahan tubuhnya yang meningkat. Bukan cuma vitamin C cuma antioksidan doang. Ya, bukan berarti nggak perlu vitamin C itu, cuman jangan berlebihan. Yang perlu itu adalah beda vitamin C, antioksidan dengan imunitas, dengan untuk meningkatkan imunitas itu beda antioksidan itu. Ya, vitamin C bukan satu-satunya untuk memperbaiki imunitas, bukan. Banyak imunitas itu diperbaikinya, pola makan cukup, istirahat cukup, zikirnya cukup, sholawatnya cukup, ya kan? Kemudian air putih cukup, kemudian pikiran, stres, depresi, mikir yang nggak penting dipikirin, mikirin tentang ketakutan. Udah banyak yang kena corona, covid, itu banyak yang sembuh, ya, banyak yang sembuh, lebih banyaknya yang sembuh ya, Pak. Serius saya, lebih banyak yang sembuh. Jadi udah fokusnya untuk mendengarkan yang baik-baik, yang positif-positif. Ingat tujuan kita surga, ingat kepada Allah, sholawat yang banyak, makan 2 jam 10 suap. Sampai kapan makan 2 jam 10 suap, Kang Asep? Sampai kapan minum gulanya 2 jam setiap 2 jam? Sampai bisa cuek dengan perasaan kita. Enggak seterusnya. Kalau udah bisa cuek, udah masa bodoh, udah cuek, udah nggak terlalu ketakutan. Nah itu makan biasa lagi, pagi, siang, sore. Minum gulanya biasa lagi, pagi, siang, sore. Enggak seterusnya. Ya, karena kalau udah terkendali psikisnya, ketakutan, khawatir, kepanikannya, itu gulanya udah normal lagi nanti, nggak ngedrop terus. Yang bikin ngedrop gula itu karena kita belum bisa mengendalikan ketakutan, kecemasan, plus kitanya kurang asupan glukosa sama karbohidratnya. Nah, kepada sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi saya tekankan, kita yang sedang sakit psikosomatis ini, yang sedang merasakan penyakit lambung, tapi yakinlah kita yang psikosomatis yang ini. Jadi jangan ngikutin wawancara atau penjelasan yang beliau ini tidak salah, beliau itu benar yang disampaikan, cara makannya, minumnya, obatnya, benar beliau itu. Para dokter, para pakar ya, betul. Tapi yang beliau katakan yang ini bukan masalah lambung karena psikosomatis. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah
melihat video ini, kemudian menyampaikannya kepada yang memerlukannya, dan kepada para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, para bidan, para ahli terapis, para herbalis, para dari tradisional. Yuk kita bersama-sama untuk membantu umat untuk terbebas dari penyakit psikosomatis yang ada di bidangnya. Yang di bidangnya penyakit lambung biasa ya di bidangnya ini, yang psikosomatis di bidang psikosomatis, yang bagian diabetes di bidang diabetes. Jadi kita ngomong di bidangnya masing-masing supaya kita betul ngobrol, bicaranya betul dengan ilmu, dengan pengalaman yang cukup, sehingga sahabat-sahabat yang sedang mencari informasi mendapatkan informasi yang benar, akurat, lengkap, ya, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang sedang psikosomatis, sadari bahwa kita adalah penyakit yang ini, jangan ngikut-ngikutin yang ini. Jadi kitanya yang harus menyaringnya, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sholawat 1000 kali per hari. Jangan lupa tersenyum, ya, 20 kali per hari tersenyumnya sambil bersyukur kepada Allah. Kemudian jangan lupa pola makannya diperbaiki. Jam 9 malam udah stop, itu matiin handphone, stop. Jam 9 malam, maksimal jam 10 malam stop, matiin handphone. Zikir aja, sholawat saja, ya kan. Kemudian nonton video-video yang lucu, kemudian nonton video yang tentang keimanan kita meningkat, semangat hidup meningkat, aktivitas lagi, jangan diam di rumah terus, ya. Tetapi sebelum aktivitas, cukupi energinya. Dengan cara apa? Glukosanya naikin. Caranya apa? Nasi dan air putih kemanapun, dan air manis itu kemanapun sahabat bawa. Itu yang saya rasakan sahabat 2 tahun dulu. Nggak ada mentor seperti saya. Maksudnya nggak ada mentor yang medis, psikologis, tauhid, dan pernah menjalani dan pernah mengalami. Belum pernah dulu yang mementorin saya, belum pernah ada. Kalau dulu ada yang seperti saya gini, saya cepat pasti sembuhnya. Tapi dulu belum ada. Nah, walaupun saya tenaga kesehatan sudah lama dari 2004, pada waktunya Allah berikan sakit psikosomatis ini, itu dahsyat luar biasa. Seakan-akan ilmunya hilang, Pak sahabat. Karena habis dengan perasaannya, logikanya seakan-akan hilang. Maka perlu ada mentor yang benar, akurat, lengkap. Silahkan sahabat-sahabat mengikuti mentor siapapun, tapi pegang satu mentor aja yang menurut sahabat yakin itu bisa membimbing Anda sampai sembuh total, dekat sama Allah, kemudian memperbaiki secara medisnya, secara psikologisnya. Silahkan, tapi pegang satu, jangan ini dia pegang, ini dengerin. Kalau Anda sakitnya lambungnya yang ini, boleh banyakin itu. Saya menganjurkan banyakin mentor-mentor atau dokter ataupun profesor ataupun pakar-pakar. Kalau yang ini banyakin, karena ini nggak pusing mikirinnya kalau yang ini. Tapi kalau yang ini, megang satu mentor saja yang Anda yakini ini layak untuk diikuti. Seperti itu sahabat. Ini pengalaman saya, pengalaman ribuan orang juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita, melindungi kita, dan kita doakan juga para tenaga, para dokter, para tenaga kesehatan, para hipnoterapis, para herbalis, orang-orang yang terus melakukan kebaikan, melakukan manfaat buat banyak umat dalam hal kesehatan khususnya. Minta doanya, doakan beliau-beliau ini supaya senantiasa memberikan informasi, memberikan pelayanan yang betul-betul bisa menghantarkan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf bila kekurangan, ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Ada baik dari Allah, ada salahnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.